Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep data mining dan big data. Mungkin teman-teman belum tahu apa itu konsep data mining dan big data. Pertama, pendahuluan. Sebagaimana telah dibahas pada artikel tentang penulis Data Query in Database atau KDD, data mining merupakan salah satu tahap dari proses KDD. Namun, dalam industri media dan di lingkungan penelitian, istilah data mining sering digunakan untuk merujuk pada keseluruhan proses KDD. Mungkin karena istilah data mining lebih pendek daripada knowledge discovery in database. Di sini akan saya jelaskan mengenai pengertian data mining. Istilah data mining terdiri dari dua kata, yaitu data dan mining. Data merupakan kumpulan fakta yang terekam atau sebuah entitas yang tidak memiliki arti dan selama ini terabaikan. Sedangkan mining merupakan proses penambangan. Dengan demikian, data mining dapat dimaknai sebagai proses penambangan data yang menghasilkan keluaran berupa pengetahuan. Berikut ini adalah beberapa kutipan pengertian lain dari data mining dari berbagai sumber. Data mining dapat diartikan sebagai proses menemukan pola dan pengetahuan yang menarik dari data dalam jumlah besar. Jumlah data dapat mencakup basis data, bidang data, web, repositori informasi lainnya, atau data yang dialirkan ke sistem secara dinamis. Data mining merupakan proses ekstraksi suatu data. Sebelumnya tidak diketahui, bersifat implisit dan dianggap tidak berguna, menjadi informasi atau pengetahuan atau pola dari data yang jumlahnya besar. Data mining didefinisikan sebagai satu set teknik yang digunakan secara otomatis untuk mengeksplorasi secara menyeluruh dan membawa ke permukaan relasi-relasi yang kompleks pada set data yang sangat besar. Set data yang dimaksud di sini adalah set data yang berbentuk tabulasi, seperti yang banyak diimplementasikan dalam teknologi manajemen basis data relasional. Akan tetapi, teknik-teknik data mining dapat juga diaplikasikan pada representasi data yang lain, seperti domain data spasial berbasis teks dan multimedia atau citra. Kemudian, tugas utama data mining yaitu tugas utama yang dapat dilakukan data mining dapat dibagi menjadi 6, yaitu 1. Deskripsi, 2. Estimasi, 3. Prediksi, 4. Klasifikasi, 5. Pengklasteran, 6. Asosiasi. Pertama, deskripsi atau description. Tujuan dari deskripsi adalah untuk mengidentifikasi pola yang muncul secara berulang pada suatu data dan mengubah pola tersebut menjadi aturan dan kriteria yang dapat dengan mudah dimengerti oleh para ahli pada domain aplikasinya. Aturan yang dihasilkan harus mudah dimengerti agar dapat dengan efektif meningkatkan tingkat pengetahuan atau knowledge pada sistem. Tugas deskriptif merupakan tugas data mining yang sering dibutuhkan pada teknik post-processing untuk melakukan validasi dan menjelaskan hasil dari proses data mining. Post-processing merupakan proses yang digunakan untuk memastikan hanya hasil yang valid dan berguna yang dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan. Yang kedua, prediksi atau prediction.
Prediksi memiliki kemiripan dengan klasifikasi. Akan tetapi data diklasifikasikan berdasarkan perilaku atau nilai yang diperkirakan pada masa yang akan datang. Contoh, untuk memprediksi adanya pengurangan jumlah pelanggan dalam waktu dekat dan prediksi harga saham dalam 3 bulan yang akan datang. Yang ketiga, estimasi atau estimation. Estimasi hampir sama dengan prediksi. Namun variabel target estimasi lebih ke arah numerik daripada ke arah kategori. Model dibangun menggunakan rekod lengkap yang menyediakan nilai dari variabel target sebagai nilai prediksi. Selanjutnya, pada peninjauan berikutnya, estimasi nilai dari variabel target dibuat berdasarkan nilai variabel prediksi. Sebagai contoh, akan dilakukan estimasi tekanan darah sistolik pada sistem rumah sakit berdasarkan umur pasien, jenis kelamin, berat badan, dan level sodium darah. Hubungan antar tekanan darah sistolik dan nilai variabel prediksi dalam sistem pembelajaran akan menghasilkan model estimasi. Kemudian yang keempat, klasifikasi atau classification. Klasifikasi merupakan proses menemukan sebuah model atau fungsi yang mendeskripsikan dan membedakan data ke dalam kelas-kelas. Klasifikasi melibatkan proses pemeriksaan karakteristik dari objek dan memasukkan objek dalam salah satu kelas yang sudah didefinisikan sebelumnya. Lima, pengklasteran atau clustering. Pengklasteran atau clustering merupakan pengelompokan data tanpa berdasarkan kelas data tertentu ke dalam kelas objek yang sama. Sebuah cluster adalah kumpulan rekod yang memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya dan memiliki tidak miripan dengan rekod dalam cluster lain. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pengelompokan objek yang mirip satu sama lain dalam kelompok-kelompok. Semakin besar kemiripan objek dalam satu klaster dan semakin besar perbedaan tiap klaster, maka kualitas analisis klaster semakin baik. Yang keenam, asosiasi atau association. Tugas asosiasi dalam data mining adalah menemukan atribut yang muncul dalam suatu waktu. Dalam dunia bisnis, lebih umum disebut analisis keranjang belanja atau market basket analysis. Tugas asosiasi berusaha untuk mengungkapkan aturan untuk mengukur hubungan antara dua atau lebih atribut. Akar ilmu data mining. Data mining muncul sebagai wujud evolusi teknologi informasi. Namun data mining menjadi perdebatan tentang posisi bidang ilmu yang dimilikinya. Karena data mining sebenarnya memiliki 4 akar bidang ilmu, yaitu statistik, kecerdasan buatan, pengenalan pola, sistem basis data. Penjelasan dari keempat akar tersebut adalah sebagai berikut. Satu, statistik. Bidang statistik merupakan akar ilmu yang paling tua dari data mining, sehingga dapat dikatakan jika tidak ada statistik, mungkin data mining juga tidak ada. Dengan menggunakan statistik klasik, ternyata data yang diolah dapat diringkas dalam apa yang umum dikenal sebagai exploratory data analysis atau disingkat EDA. EDA berguna untuk mengidentifikasi hubungan sistematis antar variabel atau fitur ketika tidak ada cukup informasi alami yang dibawanya. Teknik EDA klasik yang digunakan dalam data mining diantaranya yaitu metode komputasional, statistik deskriptif, distribusi parameter statistik klasik, mean, median, rata-rata, varian, dan sebagainya. Korelasi tabel frekuensi, teknik eksplorasi multivariat, analisis cluster, analisis faktor, analisis komponen utama, dan klasifikasi. Analisis
canonic, analisis diskriminan, classification tree, analisis korespondensi, model linear atau non-linear lanjutan, regresi linear atau non-linear, time series atau forecasting, dan sebagainya. Kemudian visualisasi data mengarah pada representasi informasi dalam bentuk visual dan dapat dipandang sebagai satu yang paling berguna. Pada saat yang sama, visualisasi data merupakan metode eksplorasi data yang aktif. Teknik visualisasi yang paling umum yang dikenal adalah histogram semua jenis. Contohnya yaitu kolom, silinder, kerucut, piramida, lingkaran, batang, kotak, scatter, kontur, matriks, ikon, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence, disingkat dengan AI. Teori dari bidang ilmu ini, kecerdasan buatan dibangun berdasarkan teknik heuristik, sehingga AI berkontribusi terhadap teknik pengolahan informasi berdasarkan pola model penalaran manusia. Salah satu cabang dari AI yaitu pembelajaran mesin atau machine learning, merupakan disiplin ilmu yang paling penting yang direpresentasikan dalam pembangunan data mining, menggunakan teknik di mana sistem komputer belajar dengan training pelatihan. Yang ketiga, pengenalan pola. Data mining menjadi turunan bidang pengenalan pola, namun hanya mengolah data dari basis data. Data yang diambil dari basis data untuk diolah bukan dalam bentuk relasi, melainkan dalam bentuk normal pertama hingga set data dibentuk menjadi normal pertama atau first normal form. Akan tetapi, data mining mempunyai ciri khas yaitu pencarian pola asosiasi dan pola sekuensial. Kemudian yang keempat, sistem basis data. Sistem basis data menyediakan informasi berupa data yang akan digali menggunakan metode-metode data mining. Kemudian di sini ada pertanyaan, apa itu big data? Big data adalah kumpulan data yang sangat besar atau mahadata, kompleks, tidak terstruktur, dan perubahannya sangat cepat. Contohnya, 1. Ikan berdasarkan perilaku keseharian konsumen. 2. Algoritma perankingan konten di mesin pencarian. 3. Smart transportation. 4. Smart healthcare. 5. Sistem pemerintahan terintegrasi. Selain itu, ada contoh big data di dunia nyata. Di antaranya, menemukan kebiasaan belanja konsumen, pemasaran yang dipersonalisasi, menemukan prospek pelanggan baru, alat pengoptimalan bahan bakar untuk industri transportasi, prediksi permintaan pengguna untuk perusahaan ride sharing, memantau kondisi kesehatan melalui data dari wearable, pemetaan jalan langsung untuk kendaraan otonom, kemudian streaming media yang efisien, dan pemesanan inventaris prediktif, kemudian rencana kesehatan yang dipersonalisasi untuk pasien kanker, dan yang terakhir, pemantau data real-time dan protokol keamanan siber. Coba pikirkan, teknologi manajemen basis data tradisional sudah tidak mampu menangani data yang kompleks dan selalu berubah. Dan semua data itu terakumulasi setiap hari. Dengan begitu, perlu adanya teknik khusus dalam pengambilan data, analisis data hingga visualisasi data. Tujuannya adalah supaya mendapatkan hasil yang akurat.
maka muncul teknologi analisis mahadata. Big data adalah pengumpulan dan penggunaan informasi dari berbagai sumber. Tujuannya untuk membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik. Mahadata bisa dikatakan sebagai konsep tentang pengolahan data dalam jumlah yang sangat besar. Bentuk pengolahannya dari tahap pengumpulan, analisis, sampai visualisasi data. Semua itu dilakukan setiap hari. Menurut halaman teks terms, ungkapan big data sering digunakan dalam pengaturan perusahaan untuk menggambarkan sejumlah data yang besar. Hal ini bukan merujuk pada jumlahnya, melainkan visualisasi dataset yang tidak dapat disimpan atau diproses menggunakan perangkat lunak basis data tradisional. Konsep inti dari big data. Jadi konsep inti dari big data adalah mengatur data informasi agar mudah diakses dan berguna secara universal. Jadi bukan hanya mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, akan tetapi juga mengolah data tersebut agar menjadi knowledge yang berguna. Kemudian di sini ada integrasi data. Big data menyatukan data dari berbagai sumber dan aplikasi yang berbeda. Mungkin mekanisme integrasi dan manajemen basis data tradisional yang dipakai sekarang sudah tidak relevan. Dalam integrasinya, membutuhkan strategi dan teknologi baru untuk menganalisis data pada skala terabyte atau bahkan petabyte. 2. Manage. Layaknya sebuah data, big data sendiri juga membutuhkan ruang penyimpanan. Ada banyak pilihan yang bisa digunakan sebagai penyimpanan data. Namun yang paling sering digunakan adalah cloud storage. Ada banyak penyedia jasa cloud storage di internet. Kamu tinggal pilih sesuai budget yang ada. Dan yang ketiga adalah analisis data. Investasi besar untuk mengumpulkan dan mengelola data baru terbayar jika kamu bisa melakukan analisis. Namun seperti yang saya jelaskan di atas, software pengolah data tradisional tidak mampu untuk mengolah big data. Hal ini karena data begitu besar, kompleks, dan cepat berubah. Kamu perlu membuat sebuah model data menggunakan machine learning dan artificial intelligence. Dengan begitu, kamu bisa menganalisa data bantuan machine learning dan AI. Hasil akhir adalah knowledge atau insight baru yang sangat bermanfaat. Knowledge dapat berupa ide bisnis, segmentasi market baru, atau bahkan menemukan market potensial yang belum tergarap. Alhasil, keputusan yang kamu buat akan berdampak besar bagi kesuksesan bisnismu. Dan ada pertanyaan lagi, apa itu karakteristik big data? Karakteristik big data lebih mengacu ke hukum 3P, yaitu singkatan dari volume, variety, dan velocity. Yang pertama adalah volume. Sesuai dengan namanya, volume memiliki arti ukuran. Data pasti memiliki sebuah ukuran data yang bukan lagi hitungan megabytes atau gigabyte, melainkan sudah terabyte maupun petabyte. Perusahaan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk transaksi bisnis, media sosial, dan informasi dari sensor, dan lain sebagainya. Di masa lalu, penyimpanannya akan menjadi masalah. Tetapi, teknologi baru yang ada saat ini telah meringankan beban. Contoh ukuran big data
di perusahaan. Saat ini Facebook mengambil sekitar 500 terabyte data baru setiap hari dari pengguna. Lalu, sebuah pesawat Boeing 737 menghasilkan sekitar 240 terabyte data penerbangan dalam satu penerbangan melintasi Amerika. Dan yang kedua, velocity atau kecepatan. Pertumbuhan data dan popularitas sosial media telah mengubah pandangan kita dalam melihat data. Kini orang-orang, bahkan kamu, seperti berlomba-lomba membalas postingan di sosial media. Ya, mungkin hanya sekedar untuk update status atau merespon kejadian terkini. Platform sosial media sudah mengaplikasikan big data dengan baik. Proses pengolahan data dari perilaku pengguna juga sangat cepat. Contohnya perusahaan Facebook, dia sudah dapat mengolah, menganalisa, dan mengevaluasi data secara real time. Kemudian yang ketiga adalah variety atau variasi. Data datang dalam bentuk semua jenis format file, dari yang terstruktur, data numerik, dalam database, tradisional hingga dokumen teks yang tidak terstruktur, email, video, audio, dan transaksi keuangan. Seiring berjalannya waktu, ada dua V yang muncul, namun jarang dijelaskan, yaitu value atau nilai dan veracity atau kejujuran. Value adalah nilai yang ada pada big data, sedangkan veracity merupakan definisi yang mengacu pada kualitas data yang didapatkan. Jenis-jenis big data. Ada banyak variasi data, namun cukup dua jenis saja yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu big data operasional. Data yang menggunakan sistem dengan kapabilitas operasional untuk pekerjaan yang bersifat interaktif dan real time. Pada umumnya data dari operasional ini dikumpulkan lalu disimpan. Kemudian yang kedua yaitu big data analytics. Big data analytics yaitu data yang menggunakan sistem dengan kapabilitas untuk pekerjaan yang kompleks dan retrospektif. Pada umumnya melibatkan sebagian besar atau bahkan keseluruhan data. Dan di sini ada pertanyaan, mengapa big data itu penting? Berikut 5 alasan kenapa teknologi pengolah data itu penting. Yang pertama, menentukan akar penyebab kegagalan, masalah, dan cacat hampir secara real time. Yang kedua, mendeteksi perilaku penipuan sebelum mempengaruhi organisasi. Yang ketiga, memperkirakan vaksin dari sebuah penyakit. Yang keempat, menghasilkan sistem belajar terpadu dalam suatu area pendidikan. Dan yang kelima, mempermudah dalam memilih iklan sesuai keinginan pengguna. Contoh penerapan big data. Setelah kamu paham tentang konsep dasar dan berbagai jenis data, saatnya melihat contoh secara langsung. Pada chapter ini, saya akan membahas contoh penerapan big data di beberapa bidang. Misalnya pertanian, kehutanan, pemerintahan, kesehatan, media hingga analisis keuangan terkemuka di dunia. Yang pertama adalah bidang pertanian dan kehutanan. Dalam bidang pertanian dan kehutanan sendiri ada banyak contoh penerapan big data. Untuk mempelajari harga produk pertanian di suatu negara. Kemudian yang kedua yaitu untuk mempelajari rantai ekonomi produk pertanian. Ketiga, sistem informasi legalitas kayu perhutani. Keempat, sistem informasi dini kebakaran hutan. Dan yang kelima, untuk pembuatan sistem informasi cuaca. Kedua, manfaat bidang pemerintahan. Salah satu manfaat big data di bidang pemerintahan yang cukup terkenal yaitu sistem
CRVS atau Civil Registration and Vital Statistics. Sistem ini dikenalkan oleh WHO sebagai pencatatan sipil yang mencakup data kelahiran, kematian, riwayat nikah, dan perceraian. Kemudian yang ketiga, manfaat di bidang kesehatan. Salah satu contoh penerapan di data yang jelas terlihat oleh masyarakat luas adalah informasi pandemi. Misalnya, pusat informasi COVID-19. Lalu contoh yang lain adalah pengambilan kebijakan preventif penyakit menular dengan database. Dan yang terakhir adalah sistem informasi rujukan rumah sakit. Kemudian manfaat di bidang yang lain yaitu bidang media. Di bidang media kamu pasti sangat familiar dengan mesin pencari Google. Ya, Google telah menerapkan teknologi Big Data secara menyeluruh di mesin pencari miliknya. Mulai dari pengurutan ranking di mesin pencari, pengumpulan informasi koordinat, lokasi di peta digital, hingga berita trending di YouTube dan Google News. Tantangan pengembangan di masa depan. Meskipun teknologi mahadata memiliki banyak keuntungan, bukan berarti dia hadir tanpa tantangan. Tantangan ini bisa secara teknis, pengolahan data maupun non-teknis. Berikut 5 tantangan yang sering dijumpai para pengembang big data di berbagai perusahaan. Yang pertama, kekurangan tenaga profesional yang memahami data science. Yang kedua, ketidakpastian data manajemen strike. Yang ketiga, keamanan dan privasi data masih kurang. Keempat, penyimpanan dan kualitas data belum maksimal. Kelima, perlu inovasi teknologi sinkronisasi sumber data yang lebih canggih. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Big data adalah konsep teknologi pengolahan data yang sangat menjanjikan di masa mendatang. Apalagi saat dipadukan dengan machine learning dan artificial intelligence. Sangat powerful. Maka dari itu, putuskan dari sekarang. Kamu ingin menjadi penonton atau pemain di masa mendatang. Karena hal ini sangat penting bagi masa depan kita semua. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.